Oke, jadi masuk ke materi bab pertama, yaitu tentang perbandingan ya. Jadi perbandingan di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang ada di layar kalian ini salah satu teknik sederhana untuk mencari berapa sih perbandingan. Jadi di sana ada soal untuk mencari perbandingan kelereng Robi dan Budi. Jadi Robinya 35, Budinya 20, itu kalian bisa sederhanakan. Nah, jadi hasilnya 7:4. Jadi ini teknik mencari perbandingan yang paling sederhana. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, nah ini ada perbandingan selisih dan perbandingan jumlah. Nah, di sana ada soal umur Dendi dan umur Ajeng itu 6:4. Jika selisih usia mereka adalah 10 tahun, tentukan umur Dendi, umur Ajeng, sama jumlah umur mereka. Jadi konsep untuk perbandingan itu selalu rumusnya adalah yang dicari per yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Nah, jadi misalnya yang pertama itu yang kita cari adalah Dendi. Itu perbandingannya adalah 6 per yang diketahui itu adalah selisihnya. Jadi selisihnya itu 6 kurang 4 dilihat dari perbandingannya kali 10. Jadi 10 tahunnya itu didapat dari selisih tahun mereka ya. Nah, oke, tekniknya menghitung di atas sebagai pengkali, di bawah sebagai pembagi dia. Jadi 6 kali 10, 60 bagi 2, 30 tahun. Jadi sekali lagi konsepnya selalu yang dicari per yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Kemudian soal yang nomor B, itu yang ditanya adalah Ajeng. Ajeng itu angkanya adalah 4. Nah, jadi yang dicari adalah 4. Kemudian yang diketahui tetap 6 kurang. Sorry ya, di sana ada kekeliruan, 6 kurang 4 harusnya. Oke, 6 kurang 4. Jadi nanti 40 bagi 2. Hasilnya adalah 20 tahun. Nah, kalau ditanya jumlah umur mereka, kalian bisa lihat aja satu persatu. Jadi jumlah umur mereka, Dandi dan Ajeng otomatis 30 tambah 20 tahun. Atau kalian bisa cari dengan rumus yang ada di atas. Yang dicari jumlahnya adalah 10, 6 tambah 4. Kemudian yang diketahui adalah selisihnya. Oke, tekniknya mencari ya, silahkan bisa diperhatikan di layar kalian. Boleh juga tinggal tambahin aja hasil A dan B juga hasilnya sama, yaitu 50 tahun ya. Oke, jadi silakan dicermati di layar kalian. Konsepnya selalu yang dicari per yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Oke, jadi materi berikutnya adalah perbandingan sebanding nilai. Jadi perbandingan sebanding nilai ini memiliki arti ketika yang lain makin banyak, perbandingan yang lain juga ikut banyak. Nah, contohnya adalah liter pada bensin dan jarak tempuhnya. Jadi kalau kendaraan kalian makin banyak bensinnya, otomatis jarak yang ditempuh sebuah kendaraan itu akan makin jauh ya. Nah, di sini contohnya adalah 2 liter bensin untuk 50 km.
Jadi berapa liter bensin nanti yang diperlukan untuk jarak 75 km. Nah, tekniknya seperti ini dia, cara pengerjaannya. Nah, setelah ketemu perbandingan model seperti ini, kalian langsung kalikan silang saja. Jadi 2 dikali 75, kemudian 50 kali X. Jadi teknik aljabar di sini dipakai ya. Nah, di sana bukan 5X, melainkan 50X. Oke, jadi 50X sama dengan 150, berarti X-nya otomatis 150 bagi 50. Oke, salah tulis di sana ya. Harusnya 50X sama dengan 150, berarti X-nya otomatis 150 bagi 50. Otomatis jawabannya nanti adalah 3 liter. Oke ya, jadi sekali lagi silakan dicermati videonya dulu. Kemudian contoh soal berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian sebelum mengerjakan soal itu harus bisa membedakan kapan soal itu senilai dan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai di sini biasanya salah satu perbandingan makin banyak, perbandingan yang lain itu makin sedikit ya. Contohnya antara pekerjaan dan jumlah orang. Jadi makin banyak jumlah orang yang bekerja, otomatis waktu yang diperlukan makin singkat ya. Nah, ini contohnya. Untuk 2 bulan, sebuah pekerjaan dibutuhkan 8 orang. Nah, kira-kira kalau 16 orang, berapa lama sih sebuah pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, sebelum kalian mengerjakan soal ini, salah satu perbandingan harus dibalik ya. Jadi boleh 2/x-nya kamu jadiin x/2, atau yang lagi 8/16-nya kalian jadiin 16/8. Sekali lagi, salah satu perbandingan itu bisa kalian balik. Kembali langkah seperti tadi, itu tinggal kaliin silang aja. 2 kali 8, 16 kali x, 16 sama dengan 16x. Otomatis x-nya sama dengan 16 bagi 16. Jadi sekali lagi, sebelum mengerjakan soal, salah satu perbandingan itu harus dibalik dulu. Nah, ini hasilnya adalah 1 bulan ya. Nah, untuk materi perbandingan itu juga menyangkut tentang skala. Jadi di sini perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu pengertian skala ya. Kemudian untuk mencari jarak pada peta itu skala kali jarak sebenarnya, atau mencari jarak sebenarnya itu jarak pada peta per skala. Nah, di sini ada salah satu soal. Seorang drafter ini adalah pembuat peta ya, membuat peta jalan panjangnya 100 km dengan skala 1/200.000. Berapa jarak jalan pada peta tersebut? Nah, jadi sebelum seseorang membuat peta, itu harus ada skalanya terlebih dahulu. Kemudian dari skala itu akan terbentuk garis tertentu, di mana garis panjang tertentu itu didapat dari rumus yang ada di atas. Nah, di sini juga kalian harus bisa mengubah satuan dari kilometer ke sentimeter. Jadi dari kilometer ke sentimeter itu turunnya 5 kali nanti. Jadi tinggal kalian nambahin 0 aja sebanyak 5. Nah, kalian bisa lihat di video itu bagaimana teknik untuk menghitung jarak pada peta ya. Jadi skala dikali jarak sebenarnya. Jadi silakan dicermati terlebih dahulu.